Selamat berjumpa dalam Inspirasi Sabda bagi Keluarga. Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan. Hari ini Jumat tanggal 28 Oktober 2022. Gereja Semesta Alam merayakan pesta Santo Simon dan Yudas Rasul. Bacaan kita diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 12 sampai dengan ayat 19. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang, yang disebutnya rasul. Simon yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas saudaranya Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan, dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, selamat berjumpa. Semoga kita dalam keadaan baik, sehat, dan siap merenungkan sabda Tuhan. Berdoa itu penting, terlebih kalau kita harus mengambil suatu keputusan. Dalam bacaan Injil hari ini diceritakan bahwa Yesus berdoa semalam-malaman di atas bukit sebelum melakukan suatu kegiatan atau karya. Yesus terlebih dahulu berdoa. Setelah turun dari bukit, dia memilih 12 orang untuk menjadi murid-muridnya. Memilih murid-murid itu suatu hal yang penting karena akan diutus melanjutkan karyanya. Apa yang dilakukan Yesus sangat menginspirasi kita. Sebelum memutuskan hal yang sangat penting, ia berdoa. Bapak Ibu, keluarga-keluarga yang diberkati oleh Tuhan, dalam hidup sehari-hari kita juga sering membuat suatu keputusan. Pertanyaannya, apakah kita mengikut sertakan Tuhan dalam membuat keputusan? Kadangkala kita tergesa-gesa, gegabah dalam mengambil suatu keputusan. Bisa jadi kita mengambil keputusan berdasarkan perasaan senang dan tidak senang, menguntungkan atau merugikan. Kadang-kadang kita juga begitu dangkal dalam membuat pertimbangan-pertimbangan yang kurang matang. Tidak jarang keputusan kita juga keliru. Maka sebelum kita membuat keputusan, lebih-lebih menyangkut kehidupan banyak orang, kita harus tenang sejenak, mohon terang Roh Kudus. Semoga Roh Kudus menuntun langkah kita lebih baik di saat kita membuat keputusan, terlebih menyangkut kehidupan banyak orang. Bapak Ibu dan saudara-saudari, keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan, mari kita belajar dari Yesus.
dalam menjalankan kehidupan, mengambil suatu keputusan. Baiklah kita memohon terang Roh Kudus agar kita mengambil keputusan yang terbaik untuk kita. Selamat merenungkan, Tuhan memberkati.